Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Musa Asari Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali hari ini saya Rindi Astika Yuliana menemani teman-teman virtual pastinya di channel YouTube Musa Asari Channel. Dan hari ini tetap ya kita dibersamai dengan Prof Musa Asari. Alhamdulillah ya Prof. Ya, sehat kan Prof? Sehat nih wong tua. Sehat nih wong tua, alhamdulillah ya, walaupun sehat nih wong tua gitu, yang penting jiwanya selalu bahagia dan jaya, begitu ya teman-teman. Baik ya Prof ya, sebelum kita mulai hari ini jangan lupa kita ingatkan kepada teman-teman kita, teman-teman virtual untuk selalu menyempatkan waktu untuk like, ya, jangan lupa juga untuk di-subscribe channel YouTube Prof Musa Asari Channel begitu, dan di-share sebanyak-banyaknya channel YouTube ini agar channel YouTube ini semakin jaya dan berkembang dan memiliki banyak sekali manfaat untuk teman-teman semua ya Prof ya. Ya. Hari ini kita mau ngobrolin apa Prof? Saya manut. Oke, manut gitu ya. Pokoknya Prof mau diarahkan kemana aja manut gitu ya. Oke Prof, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih yang lagi viral khususnya di Indonesia. Nah, kita saat ini kan katanya mendekati tahun emas untuk Indonesia. Salah satu dari karakter atau ciri tahun emasnya Indonesia itu adalah di mana nanti di rentang tahun 2030 sampai dengan 2040 Indonesia akan dikatakan mendapatkan bonus demografi. Apa sih bonus demografi? Beneran bonus demografi atau jangan-jangan bencana demografi? Nah, itu akan kita obrolkan bersama dengan Prof Musa hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap stay di sini di Musa Asari menjawab. Ya Prof, terkait yang saya sampaikan tadi begitu ya. Apakah betul Indonesia nanti katakanlah di tahun 2030 adalah puncak-puncaknya? Kita Indonesia adalah mendapatkan bonus gitu, atau jangan-jangan itu bencana bagi Indonesia? Iya, semuanya tergantung kan. Tergantung kebijakan pemerintah sendiri. Sejauh mana dia mempersiapkan agar Gen Z ini bisa produktif, bisa menambah bonus demografi di Indonesia. Dan anak-anaknya sendiri, anak-anak muda yang sekarang lagi berusia 20-an ya. Iya, 15 sampai dengan 64 tahun lah itu termasuk dalam bonus demografi ya Pak. Tergantung itu. Kalau mereka hidup tanpa kesadaran yang penuh sebagai generasi muda penentu masa depan bangsa, ya bisa jadi bonus demografi itu tidak akan menjadi kenyataan, bahkan bisa menjadi bencana. Itu semua tergantung pemerintah dan generasi mudanya sendiri. Seperti apa nanti implementasinya ya Prof? Iya, ini menarik sekali ya teman-teman virtual, karena kan kita ini canangkan terus begitu. Bahkan Presiden mengatakan bahwa Indonesia saat ini kita menuju Indonesia emas. Di tahun 2030 nanti akan menjadi sebuah puncak atau momentum yang kita tunggu begitu ya, ratusan tahun begitu. Kita akan mendapatkan bonus demografi di mana aspek pembangunan adalah hal yang paling nomor satu ya, yang bisa kita raih apabila kita dapat memaksimalkan bonus demografi yang ada ya Prof ya. Tapi kan fakta yang terjadi saat ini di Indonesia khususnya ya Prof ya, fenomena kaula-kaula muda kita juga masih banyak challenge yang terjadi saat ini kan ya Prof. Contoh misalkan seperti kegagalan bagaimana anak-anak muda saat ini terlibat dengan ya perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan negatif seperti pergaulan bebas, bahkan terpengaruh seperti nafsa dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa melihat dalam aspek katakanlah lowongan pekerjaan yang diciptakan oleh pemerintah, apakah saat ini sudah dikatakan mencukupi ya, mampu nggak ya menyerap tadi anak-anak muda kita tuh yang produktif nanti untuk persiapan kita di tahun 2030 menurut pandangannya Prof Musa sebagai seorang pengamat, akademisi, politisi gitu ya, budayawan ya, seorang tokoh filsafat. Wah, pasti punya banyak sekali pandangan-pandangan yang sangat inovatif begitu ya teman-teman. Iya, kalau saya menghadapi anak muda itu jangan pesimis.
Ya, apakah ini nanti akan menjadi bonus demografi? Kita sendiri sebagai orang tua harus memandang generasi muda itu yang optimis. Bahwa ada kenakalan, ya kenakalan. Tapi kan mana ada anak-anak yang nggak nakal? Oh, iya. Relate sih. Jadi itu kenakalan itu sebagai sebuah produk dari sebuah generasi nggak bisa dihindari. Setiap generasi yang berjalan di dunia ini selalu mempunyai kenakalannya sendiri-sendiri. Bahkan kenakalan itu kata orang Jawa itu lahir dari banyak akal. Karena banyak akal lalu muncul fenomena kenakalan. Dan kenakalan itu bisa terjadi karena energi anak-anak muda itu nggak disalurkan secara baik. Pasti akan menyimpang dong kalau nggak ada saluran yang positif. Dan saluran yang positif itu lebih banyak menjadi kewajiban pemerintah dan orang tua. Anak muda selalu ingin mencari tahu. Dan dia selalu bergerak. Dan dia selalu melawan tantangan yang ada. Jadi hidup anak muda itu sendiri adalah dinamis. Kita orang tua harus menghadapinya secara positif dan optimis. Karena tanpa optimisme tidak ada masa depan. Apalagi tahun emas. Nggak akan ada. Ini semua tahun emas, masa depannya lebih baik itu hanya terwujud karena ada optimisme. Nah, ini yang harusnya dipersiapkan dengan langkah-langkah yang konkret. Untuk menampung energi generasi muda, bagaimana pemerintah menyiapkan semuanya? Karena pemerintah punya dana. Ya, dia punya semuanya deh. Ya, jadi menjadi beban dari pemerintah. Tapi bagi anak-anak sendiri juga dia harus bisa menjawab tantangan yang ada. Karena tantangan itu sudah satu keharusan hidup. Kalau mau maju ya hadapi tantangan secara kreatif. Jadi dengan cara menghadapi tantangan secara kreatif, kenakalan itu akan berdampak positif. Jadi menurut saya kenakalan itu sesuatu fenomena yang alamiah saja. Aku juga pernah muda, aku juga pernah mengalami masa-masa generasi muda, yang mungkin orang tua mencemaskan anak-anaknya, sebagaimana orang tua aku juga pernah mencemaskan anak-anaknya. Dalam konteks ini, saya mungkin termasuk anak muda yang nakal pada waktu itu. Cuma kenakalannya itu masih dikemas oleh zaman itu ya, dengan teknologi yang masih jadul, enggak kayak sekarang. Tapi begini Prof, bisa jadi kenakalannya Prof Musa kan kenakalannya pada alaminya anak-anak ya, masih dalam konteks koridor gitu ya Prof ya. Tapi kan terkadang menjadi tantangan saat ini, ya kan Prof. Dulu di eranya Prof Musa kan istilahnya teknologi belum secanggih saat ini, katakanlah demikian, sehingga akses-akses untuk menonton atau melihat video-video atau pembelajaran yang biasa, pembelajaran kan ada yang positif dan negatif ya Prof. Kalau berdampak positif berarti kan membuat anak tersebut menjadi lebih berpengetahuan yang positif. Tapi kalau yang ditonton adalah hal-hal yang negatif kan juga berbahaya. Nah saat ini kan gampang banget ya, karena teknologi sudah sangat canggih. Bahkan saat ini ada istilah AI ya Prof ya, Artificial Intelligence, itu yang membuat anak-anak muda kita lebih gampang mengakses pengetahuan apapun. Nah itu kan kadang berpengaruh terhadap psikologi si anak, bahkan perkembangan pengetahuan si anak ya kan Prof ya. Nah itu gimana ya Prof nanti? Iya, saya orang yang tidak mencemaskan anak-anak muda. Bijak sekali ya filsuf kita. Karena orang tua mau apapun tetap akan meninggal dunia dan digantikan oleh anak muda. Nah, kalau kita optimis, kalau kita nggak optimis terus mau pesimis. Dan kalau kita pesimis, bagaimana nasibnya anak muda kalau orang tuanya aja pesimis? Jadi buat saya biasa-biasa aja. Kenakalan itu biasa dialami oleh setiap orang, setiap generasi. Bahwa kenakalan generasi angkatan tahun saya beda dengan yang sekarang, yaitu wajar karena perubahan dari situasi. Nah, jadi menurut saya kita orang tua harus tetap optimis. Karena kalau kita pesimis terhadap anak muda, lah nanti pesimisme yang menggantikan kita, dan kita nggak mau sudah hidup dengan optimis tiba-tiba harus
pesimis. Ya kita harus berjuang mati-matian. Orang tua berusaha sekeras mungkin, pemerintah harus bisa mempunyai program yang positif, konstruktif untuk anak muda, dan anak mudanya sendiri juga harus sadar bahwa kenakalan itu nggak bisa diterus-teruskan. Anda mau nakal, iya, sampai kapan? Masa sampai punya anak pun kau masih nakal juga? Anakmu nanti gimana? Anakmu nggak bisa dibesarkan dengan kenakalan. Karena kenakalan tanpa kecerdasan susah. Tapi orang Jawa bilang kenakalan itu karena banyak akal. Ya udahlah, baguslah. Jadi saya positif aja menghadapi anak-anak muda. Karena mau tidak mau, saya akan menyerahkan kepada generasi muda. Dan saya alami, ketika saya akan menyerahkan perusahaan saya kepada anak-anak saya, mungkin perasaan khawatir segala macam. Tapi beri kesempatan orang belajar. Karena kalau dia diberi kesempatan belajar, dan orang mengawasi, orang tua membimbing dan mengawasinya, saya kira akan terjadi perpaduan antara energi orang tua dan anak muda. Orang tua dengan kearifannya, anak muda dengan kedinamisannya, mencoba peluang yang ada, dan itu akan bergabung menjadi kekuatan doa dan juga kekuatan kecerdasan. Jadi jangan pesimis deh. Saya nggak usah pesimis ya. Nggak mau pesimis. Jadi kalau bahasanya Prof Musa di sini ya teman-teman, kenakalan itu adalah banyak akal gitu ya. Abu Nawas, banyak akal gitu. Jadi bukan berarti nakal dalam hal negatif, karena ternyata setiap zaman itu pasti anak-anak pasti akan ada nakal, tapi entah nakalnya apakah sesuai dengan koridor pada masanya masing-masing ataupun tidak gitu. Nah itu menjadi PR bersama ya nggak sih Prof? PR bersama si anak-anak itu punya kesadaran apakah selamanya harus nakal, menjadi orang tua nanti misalnya apakah akan terus nakal, karena tidak bisa kita membesarkan anak dengan pola yang nakal juga, ya kan Prof ya? Lalu dari sisi pemerintah nih Prof ya, kan kita bonus demografi lagi-lagi karena dicanangkan di tahun 2030 sampai 2040 adalah puncak-puncaknya, karena targetnya Indonesia emas berkelanjutannya di tahun 2045. Ya kan Prof, otomatis dalam aspek segi pembangunan, apakah Indonesia sudah siap saat ini menata itu Prof? Menurut Prof Musa, dalam segi investasi misalnya, apakah investasi dalam negeri, investasi luar negeri kita itu sudah dikatakan sudah cukup baik saat ini untuk prepare anak-anak muda kita mengisi plot-plot atau mengisi part-part yang akan diisi nanti ke depan agar bonus ini betul-betul kita dapat rasakan gitu Prof. Iya begini ya, ini kan soal manusia. Generasi apapun itu berkaitan dengan manusia. Jadi menurut saya, pemerintah sendiri bagaimana menyiapkan pertumbuhan generasi ini. Jangan dibunuh pikirannya. Kalau pikiran anak-anak muda dibunuh, diberangus, atau dibelenggu oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak membuka peluang untuk mencoba segala sesuatu, maka tentu masa depan bangsa ini akan menjadi taruhan. Jadi pemerintah jangan mudah memberangus pikiran-pikiran yang nakal, kasih aja jalan, ya. Karena kenakalan itu juga ada batasnya. Saya melihat dari banyak anak-anak nakal, tapi mereka punya kesadaran kok bahwa dia akan menjadi baik. Bahkan orang yang nggak pernah nakal dia nggak tahu kesalahan dan kebaikannya itu. Jadi menurut saya, ya semua harus diberi saluran. Salurannya apa? Kalau nggak ada salurannya pasti dong anak-anak muda meledak. Jadi kesalahan anak-anak muda jangan dibebankan hanya kepada mereka. Kesalahan mereka itu juga kesalahan orang tuanya. Jadi semua harus berbuat untuk menyiapkan agar pertumbuhan anak-anak muda yang banyak itu memberikan manfaat buat bangsa. Jadi ini persoalan bagaimana membuat kebijakan untuk menampung, meneruskan kegiatan-kegiatan anak muda. Jangan dipasung, beri kesempatan. Tidak usah khawatir dengan anak muda. Saya nggak pernah pesimis. Kalau saya pesimis, wah, saya nggak punya masa depan dong. Benar. Karena masa depan pesimisme kita ini akan membuat masa depan kita menjadi pesimis. Jadi yang penting sekarang kita adalah bagaimana memberi saluran investasi kita itu, jangan investasi fisik saja. Investasi sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah ini
dalam fenomena yang kita lihat di masyarakat, pembangunan lebih mengarah kepada materi. Wah, ini menyesatkan. Karena kehidupan, kebahagiaan, kesuksesan itu bukan hanya ditentukan oleh materi, juga ditentukan oleh moral. Sebab sejauh mana ini semua disiapkan oleh pemerintah. Kalau pembangunannya itu orientasinya hanya materi, saya kira generasi muda juga akan menjadi materialistis. Iya, betul. Dan kalau terjadi ketidakseimbangan hidup di masa depan karena lebih mengejar kepentingan materi daripada yang non materi, ya bangsa ini menjadi terjerumus ke dalam kehidupan yang hedonistik. Tetapi kan kita punya kekuatan untuk melawannya. Betul. Jangan pesimis. Kita mesti optimis bahwa ini bisa ditaklukkan. Karena kenakalan itu ada batasnya. Orang juga belajar dari kenakalannya. Enggak ada kenakalan yang abadi. Karena kenakalan abadi akan membuat hidupnya masuk neraka. Neraka di dunia karena kegelisahan hidup. Apalagi yang di akhirat nanti, di dunianya saja sudah mengalami neraka, pesimistis itu kan neraka juga. Hidup kok pesimis? Hidup cuma sekali, pesimis buat apa? Nggak usah hidup aja. Sekalian aja ini ya, kembali lagi ke tanah gitu ya. Nah ya, jadi menurut saya nggak perlu terlalu pesimis terhadap anak-anak muda. Generasi sekarang itu juga produk dari generasi yang dulu. Dan ini semua akan berlanjut dari tahun ke tahun, dari sejak jatuhnya peradaban anak keturunan Adam. Tapi selalu kita ulang. Peperangan itu kan sejak dulu sampai sekarang nggak pernah hilang. Betul. Hanya berganti aja, dan berganti alatnya, berganti orangnya. Iya. Dan kenakalan yang tadi Anda sebut seperti macam-macam itu, wah itu bukan hal yang baru. Ini produk dari perkembangan. Betul. Kalau sekarang nakalnya seperti zaman saya nakal gitu, ya nggak bener dong. Masa dia harus nakal seperti zaman saya nakal? Ya nggak maju-maju dong. Jadi kenakalan juga harus ada kemajuannya, tapi jangan merusak. Iya. Kalau merusak semuanya rugi, termasuk dirinya sendiri. Betul. Jadi optimis saja lah. Iya, berarti kalau kita berbicara terkait bonus demografi ini, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah ya optimis saja dengan memang target kita nanti di 2030 dan seterusnya adalah ingin menciptakan ya Indonesia emas ya kan Prof. Berarti ya harus yakin. Jangan pernah berpikir bahwa generasi kita ini penuh dengan generasi pesimistik, generasi yang amburadul, tidak ya Prof. Tapi betul-betul yakin bahwa ini udah kita godok mateng ya kan Prof ya. Dan tadi menarik ya, meresap sekali rasanya ketika Prof Musa menyampaikan bahwa gini loh, Indonesia jangan hanya fokus terkait hedonistik, materialistik dalam arti hanya melihat pembangunan dalam aspek materi, ya kan Prof? Tapi lihatlah pembangunan itu dalam aspek ya knowledge, dalam arti bukan hanya knowledge hard skill tapi juga soft skill. Ketika kita berbicara soft skill, bagaimana adab si anak itu dibentuk dan lain sebagainya, mentalnya dibentuk, itu kan soft skill. Berarti yang harus dibangun dulu, yang saya tangkap adalah manusianya tadi ya Prof ya, karakter yang harus, iya betul nggak sih Prof? Iya, manusia itu apa? Makhluk sosial. Iya, memang gerakan fisiknya yang kita lihat, tapi gerakan fisik itu adalah cerminan dari gerakan non fisik yang ada di dalam pikirannya, ada dalam jiwanya, ada dalam hatinya. Ini semua harus ditumbuhkan. Jadi konsep bangunannya dengan pembangunan material, sebagaimana yang sekarang nampak kayaknya yang kelihatan, bahkan yang lebih diunggulkan atau digenjot adalah kelihatan lebih ke materi. Lah ya, kalau materi digenjot tapi dasar non materinya rapuh, ya jatuh. Jadi bisa jadi bangunan-bangunan yang hebat, jembatan-jembatan yang hebat, jalan-jalan yang hebat akan runtuh kalau manusianya itu tidak berkarakter. Ya bangun jembatan tapi ukuran kualitas bangunannya rendah, ya diterjang banjir sekali ambrol. Jadi semuanya itu tergantung pada karakter, kualitas hidup rohani dari generasi itu sendiri. Kalau enggak, nanti generasi emas itu ukurannya hanya
emas secara fisik, tapi bukan emas secara budi pekerti. Orang harus mempunyai kualitas emas dalam karakternya. Dan itu yang harusnya menjadi landasan dari harapan untuk menjadikan bonus demografi itu memberi manfaat buat bangsa ini. Kalau enggak, bangsa ini akan semakin sengsara. Betul. Tetapi bukan berarti kita pesimis. Iya. Ini memang fakta ada. Justru karena faktanya begini, kita harus berusaha. Jangan hanya membangun yang fisik, tapi yang non-fisik perlu. Jangan sampai yang fisik meninggalkan yang non-fisik. Keseimbangan itu harus dijaga. Karena kalau pembangunan itu hanya fisik, tanpa ketinggian spiritual, akan ambruk juga. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah. Pondasinya itu tidak kuat ya, Iya, Prof, ya? peradaban-peradaban jatuh itu kan sejak dahulu. Sejak zaman Yunani sampai sekarang. Dan bahkan peninggalan-peninggalan yang ada ini juga ada keruntuhan sebuah bangsa. Betul sekali. Jadi yang penting jangan sampai hanya pemerintah berfokus pada pembangunan materi. Materi itu perlu, tapi materi itu hanya sementara. Kira-kira umurnya berapa sih usia hidup di dunia ini? Kalian kan cuma hidup paling banyak umur 90. Tapi banyak yang belum 90 udah game. Yang muda-muda. Saya masih lumayan dah, sudah lewat 72. Karena ilmunya masih dibutuhkan oleh halayak banyak. Jadi optimis saja lah hidup ini. Maju terus, jaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kalau dulu zaman awal pemerintahan Pak Harto, disebut pembangunan manusia seutuhnya. Tapi dalam perkembangannya tidak utuh, karena terjebak pada hanya pembangunan ekonomi. Ekonomi saja. Iya, hanya korupsi juga kemana-mana. Iya, betul. Ya, mirip-mirip lah. Ya, kembali ke laptop. Nah, terkait apa yang disampaikan Prof Musa ya, teman-teman virtual kita, kalau kita melihat tadi, yang kita lihat bareng-bareng saat ini kan Indonesia tuh nampaknya lebih terlihat pembangunan secara material ya Prof ya. Lalu kan tantangan yang paling jelas saat ini adalah pembangunan jiwanya, pembangunan pembangunan perilaku bagi yang produktif saat ini, usia-usia produktif saat ini. Menurut Prof Musa, apakah Indonesia saat ini sudah siap untuk bonus demografi di tahun 2030 dalam karakter loh, dalam segi karakter, bukan dalam arti materi yang sesungguhnya? Iya, saya kira catatan dalam pengembangan karakter bangsa itu adalah perilaku yang banyak yang diwujudkan karena dorongan materi, yaitu rendahnya keadaban. Nah, kalau hubungan antar manusia tidak dijiwai oleh keadaban, maka bangunan materi ini akan runtuh. Jadi saya kira ini menjadi catatan buat pembangunan kita. Indonesia khususnya ya, Prof? Iya, jadi kembali lagi kepada konsep manusia yang utuh. Jangan manusia yang ditentukan hanya materi saja. Tapi memang manusia yang materinya nggak tercukupi, juga rohaninya sulit tumbuh. Jadi sejak awal konsep pembangunannya itu harus meseimbangkan antara jasmani dan rohani. Rohani penting karena dia menjamin masa depan. Tapi masa depan tanpa jangka pendek duniawi juga nggak mungkin. Jadi dua-duanya harus dikembangkan secara seimbang. Itu yang kita harapkan dari pembangunan Indonesia saat ini. Artinya Indonesia saat ini sebenarnya masih punya kesempatan ya kan Prof untuk membenahi itu. Walaupun saat ini memang belum cukup dikatakan puas begitu ya, tapi it is necessary gitu ya. Itu perlu untuk kita lakukan untuk godok PR-PR apa yang saat ini masih kurang. Indonesia masih punya kesempatan ya untuk memperbaiki itu sehingga nanti ketika Indonesia emas yang betul-betul target kita di tahun 2030 itu betul-betul kita bisa dapatkan dengan begitu utuh ya Prof, harapannya ya. Iya, jadi harus ada perbaikan terus-menerus. Bahwa ada yang kurang ya diperbaiki. Tidak ada sebuah konsep yang sempurna. Mungkin sebuah konsep itu cocok untuk satu periode, tapi pada periode yang lain juga harus dikembangkan, diperbaiki lagi sesuai dengan keadaan yang sedang berlaku. Jadi buat saya tidak ingin melihat sisi dari
baik buruknya. Karena baik itu juga berkembang, Betul. buruk itu juga berkembang. Keseimbangan itu harus membuat yang baik itu lebih besar dari yang buruk. Maka tentu akibatnya masyarakat menjadi baik. Tapi kalau buruk lebih kuat dari yang baik, maka semua dikuasai oleh yang buruk. Dan itu mengkhawatirkan. Wah, menarik sekali ya teman-teman virtual terkait Indonesia. Apakah ke depan di tahun 2030 sampai dengan 2020 betul-betul menyambut Indonesia Emas alias bonus demografi atau jangan-jangan bencana demografi? Mari kita lihat bersama-sama ke depan apakah betul Indonesia mampu memperbaiki itu semua. Kita akan menjadi saksi sejarah. Begitu ya Prof. Musa? Well, terima kasih banyak teman-teman virtual yang sudah stay dari tadi menyimak obrolan kami berdua di sini yang sangat seru. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa bila ada hal yang ingin di-sharing atau misalnya request begitu ya Prof, besok Mbak Rindi mau bahas tentang apa, boleh banget ditulis di kolom chat begitu. Dan jangan lupa untuk diklik like, di subscribe channel YouTube, saking semangatnya jadi Yusuf begitu ya Prof ya. Channel YouTube Musa Asari Channel supaya channel ini semakin jaya dan berkembang. Akhir kata saya Rindi Asika Ilena bersama Prof Musa Asari pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.